Anda petrolhead, terus nggak mau punya mesin diesel atau nggak suka sama baunya solar? Mitsubishi kasih jawabannya. Ya, PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia resmi meluncurkan Mitsubishi Destinator yang merupakan versi nyata dari DST-7 Concept. Dan menariknya adalah Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan Mitsubishi Destinator. Artinya Indonesia sudah 3 kali menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan produk baru Mitsubishi yang dimulai dari Mitsubishi Expander, X-Force, dan ketiga adalah Destinator. Seperti apa spesifikasinya? Yuk. Oke, dari desain eksterior terlihat Destinator secara bentuk tidak berbeda jauh dengan X-Force, terutama di bagian depan yang mempertahankan desain Dynamic Shield, di mana di bagian atasnya terdapat lampu LED DRL dan lampu utamanya sudah proyektor LED berada di bagian samping di bawah bumper. Terlihat bentuknya masih sama dengan X-Force, cuman dibuat lebih kekar dan lebih gagah dengan lekukan-lekukan di bagian kap mesin dan di bagian bawah bumper. Karena ini tipe Ultimate, jadi bagian peleknya menggunakan 18 inci, dibalut ban Bridgestone berukuran 225/55. Ground clearance-nya, menurut data di atas kertas, dia sekitar 214 mm. Oke, secara dimensi, Mitsubishi Destinator memiliki panjang 4,6 meter dengan lebar 1,8 meter. Artinya jauh lebih besar dibandingkan Mitsubishi X-Force yang hanya 4,3 meter sebagai SUV compact. Nah, panjang atau dari dimensi si Mitsubishi Destinator ini di atas kertas tuh agak mirip dengan Honda CR-V, yang artinya dia akan menempati posisi segmen di medium SUV. Cuma mobil ini desainnya memiliki desain yang cukup timeless, jadi nggak terlalu futuristik banget, cuman dibuat lebih apa ya, lebih bisa dalam jangka waktu lama, jadi orang melihat mobil ini nggak ada bosannya gitu. Nah, ciri khas dari Mitsubishi X-Force yang seharusnya konfigurasinya 5 penumpang, karena ini dibuat menjadi 7 penumpang, jadi di bagian sininya dibikin menjadi lebih panjang. Dan terdapat ada di pilar belakangnya ini, ada pemisah antara kaca dan bodi utama. Oke, di bagian belakang desainnya lagi-lagi menyerupai dengan Mitsubishi X-Force, terutama di lampu reflektor dan lampu pengeremannya yang membentuk huruf T ya ini. Di sini kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger dan terdapat wiper. Di sini juga terdapat high mount stop lamp dan spoiler. Antenanya sudah shark fin, dan untuk menegaskan bahwa ini bukan X-Force, diberikan logo Destinator yang cukup besar di bagasi belakangnya. Dan bagian belakangnya ground clearance-nya tinggi banget nih guys. Oke, sekarang kita lihat di dalam kabinnya seperti apa ya. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam kabinnya nih guys. Secara desain dia cukup futuristis, cuman tidak terlalu mengintimidasi pengemudi atau pengendaranya saat berada di dalam kabin. Walaupun di dalam panel instrumennya banyak banget menu atau informasi yang disajikan. Karena dia juga serupa dengan X-Force, mobil ini menyajikan informasi seperti halnya mobil-mobil off-road, dari kemiringan ban, terus akurasi tingkat tanah yang dipijaknya dan lain-lainnya. Jadi walaupun mobil penggerak roda depan, cuman gimmick yang disajikan Mitsubishi lagi-lagi adalah ala-ala adventure atau off-road. Dan ini dia head unitnya, layar sentuh berukuran 12,3 inci dan panel instrumennya 8 inci digital full TFT atau penuh warna. Karena ini tipe Ultimate atau tipe tertinggi, jadi dilengkapi dengan panoramic sunroof. Nah, untuk sistem hiburannya juga lagi-lagi sama dengan X-Force, bahwa Destinator ditanamkan speaker Dynamic Sound Yamaha atau buatan Yamaha. Di sini terdapat tweeternya, ada beberapa speaker yang tertanam di dalam kabin mobil ini. Dan untuk bahannya, dia menggunakan material soft touch di bagian dashboard tengah, tapi di bagian atasnya masih bagian keras. Untuk mengatur gaya berkendara atau mode berkendaranya, si Mitsubishi Destinator ini memiliki 5 mode berkendara, yaitu normal, ada normal, wet, gravel, tarmac, dan mud. Jadi lagi-lagi walaupun dia mobil berpenggerak roda depan, dia memiliki banyak mode berkendara layaknya mobil-mobil adventure yang berpenggerak roda 4 roda. Dan ya AC-nya sudah digital dan dilengkapi dengan ini wireless charging. Terus tempat penyimpanan juga banyak. Terus untuk kursi pengemudi sudah elektrik dan kursi penumpang baris depan belum. Dan ini bahannya semi kulit
Berbeda dengan tipe yang terendah, katanya bocorannya tipe terendahnya bahannya fabric. Untuk tipe terendahnya ini tipe Ultimate, jadi bahannya semi kulit. Dan untuk sistem keamanan dari Mitsubishi Destinator ini juga cukup lengkap. Dia sudah dilengkapi ada satu Advanced Driving Assistance System yang di dalamnya terdapat beberapa fitur termasuk Adaptive Cruise Control, dan dia juga terdapat Active Yaw Control yang menjadi ciri khasnya Mitsubishi, di mana traksi atau tingkat pengereman roda diatur berdasarkan tenaga yang dibutuhkan saat berkendara. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan traksi kontrol, cuman dia lebih advance lagi. Terus sekarang kita lihat di bagian belakang. Oh ya, Mitsubishi Destinator juga memiliki 6 airbag, dan dia juga dilengkapi dengan multi around kamera. Jadi tampilan mobil secara utuh bisa dilihat dari layar head unit. Oke, sekarang gua udah di kursi baris kedua. Di sini Mitsubishi Destinator menyajikan meja untuk kegiatan Anda saat ke kantor, atau untuk apa ini, bisa buat meja makan juga. Terus legroomnya lega. Ini tadi di depan posisi berkendara saya dengan tinggi 175 cm. Terus headroomnya juga masih lega, tidak terlalu sempit. Di sini ada kisi-kisi AC di bagian belakang, dan untuk kenyamanan di penumpang baris kedua dia juga sudah dilengkapi pengaturan blower AC, jadi bisa diatur sendiri, nggak perlu diatur dari depan, dan terdapat colokan untuk mengisi daya baterai. Nah, sekarang gue pengen tahu seluas apa kursi baris ketiga yang dapat menampung 2 orang. Jadi secara konfigurasi sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penumpang. Kira-kira bisa nggak buat orang dewasa? Coba kita lihat ya. Sekarang kita, tinggal 1 sentuhan, dia langsung kebuka. Oke, sekarang kita lihat seberapa luas. Ini kita masukin dulu. Nah, oke, begini apa adanya. Tinggi saya 175 cm, dan ini kayaknya emang nggak direkomendasikan untuk orang dewasa deh. Ini aja bangku baris keduanya sudah tegak. Ini kaki saya bener-bener mentok banget. Tuh, jadi begini kondisinya. Dan headrestnya mau nggak mau harus kita tarik sampai atas nih. Baru bisa. Tuh. Ya lumayan lah kalau buat jarak deket. Jangan jarak jauh ya. Kalau jarak jauh kayaknya Anda bakal pegel deh yang ada di belakang. Jadi begitu sensasinya. Dan di belakang juga dia menyajikan colokan untuk handphone. Dan terdapat cup holder juga di belakangnya. Untuk kita keluar atau kita masuk ke bangku baris ketiga, dia sudah one touch tumble tuh. Jadi langsung kelipat gitu aja guys. Seperti itu. Bagasinya sudah elektrik. Nah, oke. Segini kapasitas bagasinya dengan posisi bangku baris ketiga tanpa dilipat. Kayaknya cukup nih naruh 2 koper. Cuma kalau mau lebih lega lagi, Anda bisa melipatnya seperti ini. Dan dia memberikan ruangan yang cukup rata guys. Tuh, ruangannya rata tuh. Cukup rata. Oke, jadi gitu aja. Sekarang kita lihat mesinnya seperti apa. Oke, Mitsubishi Destinator menggunakan mesin 4 silinder 1500 cc DOHC dengan dual injection yang dilengkapi dengan turbo. Dan ini mesin yang diperbaharui dari Eclipse Cross. Dan secara tenaga di atas kertas, mesin ini bertenaga 163 PS dan torsi 250 Nm. Sangat besar untuk SUV sekelasnya, terutama untuk mesin 1500 cc. Oke, jadi sekian begitu aja review kami atau first impression kami soal Mitsubishi Destinator. Nantikan harga resminya. Kira-kira akan berapa ya Mitsubishi Motors menjual Destinator ini? Bocorannya sih katanya 300 sampai 400 jutaan. Apakah kira-kira harganya di bawah X-Force atau di atas X-Force? Nantikan Mitsubishi Destinator di pameran Gias 2025. Sampai jumpa di review mobil selanjutnya. Bye!